أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memuji dan bersyukur ini kita sudah berusaha untuk menjadikan Allah sebagai Rabb kita, menjadikan Allah sebagai ilah kita. Kita bertahmid kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah karena seluruh kehidupan yang Allah berikan kepada kita ini sesungguhnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban kita adalah berterima kasih atau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan juga khususnya di malam ini, tentunya ini adalah malam terakhir ya di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Antara harap-harap cemas, antara ada harapan roja, antara ada ketakutan, kekhawatiran, khauf, karena itu yang bisa membangkitkan kita untuk melaksanakan amal selama kehidupan kita. Maka oleh sebab itulah segala gangguan-gangguan yang ada di dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita terlena untuk ibadah kepada Allah dikarenakan ada gangguan baik itu keduniaan atau makhluk atau bahkan syaitan atau bahkan jiwa kita yang lemah yang tidak punya azam. Dan yang bisa muncul ke permukaan itu rizki yang Allah berikan. Kadang-kadang kita tidak mau untuk memaksimalkan rizki yang halalan thayyiban. Banyak orang yang terjerumus ke dalam perkara-perkara yang haram, yang syubhat. Padahal rizki itu adalah di antara aqobah yang harus kita lalui. Belum ada sesuatu yang musibah-musibah yang menimpa dalam diri kita, menimpa orang lain. Itu pun sesuatu yang muncul yang harus kita tempuh jalan yang terjal itu. Bahkan yang paling ini adalah ketetapan qada dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita maksimalkan hadirin ikhwatul iman di malam terakhir di hari ini, apalagi malam terakhir ini masuk ke malam ganjil ya. Malam ke-29, maka perbanyak zikir, perbanyak doa, perbanyak istighfar, perbanyak taubat, perbanyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan curahan nikmat barokah rahmat di bulan yang penuh barokah. Dan juga jangan lupa kita berinfak, bersedekah, berwakaf, memberikan yang terbaik untuk kepentingan Islam. Dan yang terpenting adalah kita bisa terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus untuk thalab ilmu. Ini hanyalah sebatas kita bermetamorfosis di bulan Ramadan nih. Kita hanya sebatas berdiam diri dulu selama Ramadan. Tinggal nanti 11 bulan ke depan itu akan dibuktikan oleh kita apakah benar kita menjadi la'allakum tattaqun ataukah kita hanya dijadikan oleh Allah hanya sebatas rubba soimin laisa lahu min siyamihi illal atash walju, ataukah kita kalau siamnya hanya lapar dan dahaga, ataukah qiyam kita hanya capeknya saja. Nauzubillah, berarti itu ketika kita masuk ke madrasah mutamayyizah kita gagal, kita tidak lulus, naudzubillah. Akan tetapi kalau kita bisa berubah ya, yang tadinya kita hanya seekor ulat kemudian bermetamorfosis, yang orang Sunda katakan cacaka, dia menjadi cacaka, dia menjadi kepompong, maka tidak lama kemudian berubah jadi makhluk yang baru yaitu kupu-kupu. Maka jadikan malam ini malam terakhir ya, kita berpisah dengan malam yang penuh barokah. Satu sisi kita merasa berbahagia
karena sudah melewati 29 hari ini, 1 bulan kita lewati. Sisi lain kita merasa sedih karena ya ini momentum yang terbaik. Karena itulah kenapa di 10 hari terakhir kajiannya dilamakan. Yang biasa hanya kultum 7 menit, paling lama 15 menit, tapi kita 1 jam untuk belajar berdiam diri ya di rumah Allah, untuk belajar mabit, belajar iktikaf walau hanya beberapa saat. Nah, nanti kalau ke depan sudah kuat itu kita terus, bukan lagi sampai jam 9, tapi nanti kita kuatkan kalau Allah masih memberikan umur ya kepada kita untuk nanti menjemput lagi tahun yang baru. Makanya kita mencoba untuk mengupgrade kebutuhan keilmuan kita setiap malamnya, dan juga kita memaksimalkan di malamnya untuk kita hidupkan Ihyaul Lail. Itulah sebabnya alhamdulillah ya sudah 1 kitab kita tamatkan. Kemudian ini masuk bagian yang kedua tapi muqaddimah, tapi biar bagaimanapun alhamdulillah ini sudah kita coba untuk menamatkan kajian-kajian keilmuan. Ke depan mungkin akan ada materi-materi, tema-tema baru yang itu ada hubungan dengan kebutuhan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kajian malam hari ini adalah kajian kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Bagaimana kita tahu minhajnya, jalan orang-orang yang beribadah, hamba, orang-orang yang beribadah kepada Allah untuk menuju jannah, kepunyaan Rabbil Alamin, kepunyaan Allah yang mengurus alam semesta ini. Pertemuan kemarin baru 3 ya. Jadi kita ditugaskan oleh Allah untuk ibadah. Kemudian jalan menuju ibadah tidak mudah, jalannya terjal, perlu untuk kita bersungguh-sungguh, bermujahadah. Kemudian bukan hanya jalannya, tapi kita yang menelusuri jalannya pun lemah, tidak ada kekuatan. Hanya Allah yang bisa memberikan kita berada dalam jalan tersebut. Sama dengan di Al-Fatihah ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kepada kami jalan yang lurus, karena tidak mudah jalan yang lurus itu. Kitanya yang lemah, waktu pun sedikit ya, sedangkan umur itu terus digerogoti, kesibukan semakin hari bukan semakin sedikit, justru semakin sibuk. Awalnya remaja tidak terlalu sibuk, pemuda sibuk, sudah menikah lebih sibuk lagi, dan ajal pun dekat, sedangkan safar masih jauh. Maka perlunya kita untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita sembari kita berdoa. Karena jalan terjal ini tidak mudah ya untuk kita lalui. Jalan terjal bahasanya Aqobah. Maka lihat di papan tulis, inilah Aqobah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Aqobahnya. Kemarin kita baru membahas Aqobah ilmu ya. Aqobatul ilmi, kita baru membahas tentang Aqobah ilmu. Jalan terjal yang memang luar biasa berat itu berarti di sini ilmu. Maka yang harus pertama kali itu adalah cinta. Cintai ilmu. Cintai ilmu yang jadi kita menjadi ahli ilmu, ahli talab ilmu. Orang-orang yang suka di majlis taklim. Nah, ini tidak mudah ya untuk Aqobah yang pertama. Jadi kalau kita perhatikan, ilmu inilah yang harus kita betul-betul maksimalkan. Jadi kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Kalau belum bisa, kun muta'alliman, jadilah orang yang belajar ilmu. Jadi jadikan sebagai kesibukan ya dalam keseharian kita untuk kita cinta ilmu. Karena Aqobah pertama mau tidak mau di sini dulu. Tidak mungkin orang bertaubat kalau dia belum tahu ilmunya, tidak mungkin ya. Jadi mau tidak mau kita mesti mencoba untuk memaksimalkan untuk tolab ilmu. Kita maksimalkan tolab ilmu, ilmunya ilmu yang benar ya, ilmu agama, ilmu syar'i, sehingga kita mudah nantinya untuk masuk ke jalan terjal yang berikutnya. Wah, ini luar biasa berat. Karena kuncinya tetap di ilmu.
Begitupun di kitab Ihya Ulumiddin. Di Ihya Ulumiddin yang kitab pertama dimunculkan adalah Kitabul Ilmi. Imam Al-Bukhari juga kitab ilmu. Yang lainnya dimunculkan ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu gerbangnya. Dengan ilmu itu kita bisa bangkit. Tapi kalau kita tidak tahu ilmu, yang tidak akan melaksanakan apapun juga. Kita berinfak, kita bersodakoh karena tahu ilmu. Di Baitur Rahman contoh ada Jumu'ah berkah. Jumu'ah berkah untuk apa? Jumu'ah barokah untuk apa? Untuk memfasilitasi jamaah karena tahu ilmunya. Di sini ada iftar jama'i, ada buka bersama, ada sahur bersama. Ketika seluruh muslimin terpanggil itu karena ilmu. Bukan karena apa-apa ya, karena ilmu. Tahu ketika memberi sesuatu untuk yang sedang saum, pahalanya sama dengan orang yang sedang saum. Tahu bahwa Jumat itu barokah, maka Jumu'ah itu adalah hari yang dihormati, hari yang terhormat, hari yang mulia, maka di Jumu'ah ada Jumu'ah barokah. Jadi Masya Allah ya, karena ilmu tetap, ilmu sekali lagi jangan pernah kita tinggalkan. Dalam satu hari itu harus ada ilmu ya. Dalam satu ya minimal baca buku, belinya buku satu-satu, jangan semuanya. Satu dulu beli, baca, telaah, diskusikan, musyawarahkan. Itu akan semakin terus keilmuan kita. Dan ingat yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu agama. Ilmu yang bisa mengantarkan agar kita dekat dengan Allah, agar kita muncul rasa takut kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Aqobah Taubat. Nah, Aqobah Taubat kemarin kita jelaskan, orang yang bergelimang dengan dosa, dia akan berpikir bagaimana saya mau diterima taubat oleh Allah sedangkan saya masih bergelimang dosa dan kemaksiatan. Itu karena tidak tahu ilmu. Andaikan dia tahu ilmu, biar bagaimanapun yang orang yang bergelimang dalam kemaksiatan, berzina, dia juga merampok, dia juga membunuh, selama dia bertaubat kepada Allah, Allah itu terbuka, tangan Allah itu terbuka. Tidak ada yang tidak mungkin ya, tidak ada yang tidak mungkin selama Allah berikan hidayah. Maka bermula dari ilmu. Kalau dia sudah tahu, maka dia akan segera bertobat. Yang kemarinnya di bulan Ramadan ya, kemarin ramai di mana? Jakarta, ada orang-orang yang di jalanan oleh ustadz yang ada di Malaysia ya. Malaysia, saya itu teh Habib Leo, dia datang ke Jakarta merangkul semua yang ada. Ternyata kan hati nurani mereka yang jauh daripada agama, ternyata ada nilai-nilai keagamaannya. Artinya apa? Ketika bertobat, insya Allah gitu. Walaupun banyak gambar kan ya, di badannya banyak gambarnya, tapi Masya Allah kalau Allah berikan hidayah, akan selamanya dia akan lebih istiqomah. Tetapi godaan memang berat, nanti akan ada awaik awarid yang ini yang lebih berat lagi. Jangan dibayangkan Aqobah pertama gampang, itu berat. Aqobah kedua berat, Aqobah ketiga sampai ketujuh lebih berat lagi. Lihat, yang ketujuh kan Aqobah alhamdu wa syukru. Itu kan mudah menurut kita, tapi ini Aqobah paling ujung. Aqobah paling ujung, hadirin ikhwati iman. Paling ujung ketika kita mau menuju puncaknya, mesti alhamdulillah, mesti terima kasih ya Allah sudah dihantarkan hidup di Ramadan tahun ini. Nah, itu Aqobah yang paling dahsyat, luar biasa. Coba hadirin ikhwati iman, ada tidak muncul kita memohon kepada Allah atau berterima kasih kepada Allah kalaulah siam kita bolong, kalaulah qiyam kita bolong, kalaulah kita justru melaksanakan kemaksiatan di bulan yang penuh dengan barokah, akankah kita bersyukur? Kan tidak. Makanya Aqobah ini harus dilalui satu demi satu, mau tidak mau satu demi satu. Tidak boleh langsung ke Aqobah 3, Aqobah 5, Aqobah 7. Aqobah itu jalan terjal ya. Aqobah yang pertama ilmu, maksimalkan. Aqobah yang kedua taubat, banyak taubat ya. Banyak bertaubat, banyak beristighfar kepada Allah, apalagi malam ganjil itu
Masya Allah, kalaulah ini yakin ini Lailatul Qadar didengar oleh yang ada di langit, mohonkan ampun ya. Kalau bisa langsung bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihnya kita akan bersih dari dosa, dari kesalahan, yang itu akan menjadi energi yang dahsyat, yang luar biasa, yang akan mengantarkan kita bisa beramal soleh di 11 bulan ke depannya. Manfaatkan ya malam hari ini, malam terakhir untuk istighfar dan taubat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini berat yang ini ya, karena awaik itu yang bisa merusak gitu. Kita sudah bertobat, dah bersih nih, naik akobah ke 4. Ke berapa? Ketiga, akobah ketiga, awaik yang bisa merusak awaik itu. Jadi kita sudah bersih, dikotori lagi gitu. Itu awaik. Kemarin ada berapa? Nah ini nih. Jadi awaik yang pertama apa? Dunia. Keduniaan, mau tidak mau ini bisa melenakkan. Keduniaan. Sadar tidak sadar kita akan terlena dengan keduniaan. Karena innamad dunya laibun walahun. Kadang-kadang kita itu laibun, bermain, lupa gitu. Kalau anak sedang bermain sudah lupa. Tungkoloy didinya gitu. Dia untuk kita perintahkan untuk mandi, untuk makan, kan tidak mau. Kenapa? Karena keduniaan itu. Permainan. Atau al-khalqu, makhluk. Kalau di syarahnya memang agak berat, tapi yang terbayang di makhluk itu nanti kita akan bisa baik tidaknya kita berinteraksi dengan makhluk, dengan manusia gitu. Tentunya tergantung makhluknya. Kalau nanti kita bergandengan tangan, berdekatan, bersahabat, ya, berteman dengan makhluk atau manusia yang solih, itu akan terbawa soleh. Tapi sebaliknya kalau kita berteman dengan yang tidak baik, akan terbawa tidak baik. Dan ini disiarkan oleh Nabi. Kata Nabi kan kalau kita bersahabat dengan tukang minyak wangi, setidaknya akan menjadi wangi badan kita. Atau kalau kita bersahabat dengan yang kerjanya misal mengeluarkan asap, yang asap nanti nempel ke baju, itu pun sama akan menjadikan kita itu seperti itu. Makanya makhluk di sini adalah kita berinteraksi dengan manusia, yang nanti ada istilah uzlah, ya. Nanti ada istilah uzlah, dan Nabi mengajarkan itu, Nabi uzlah. Jadi uzlah itu mengasingkan diri. Uzlah itu kan Muhammad sebelum jadi nabi itu kan sering beruzlah, bertahannus gitu ya, ke Gua Hiro, itu namanya uzlah. Kalau itikaf itu sama juga uzlah. Tapi uzlah muaqqatah an syawagilid dunya. Itu kata Imam siapa ulama kontemporer itu. Uzlah muaqqatah an syawagilid dunya. Mengasingkan diri tapi ada waktunya, hanya 10 hari, an syawagilid dunya, dari kemasygulan dunia. Karena dengan dunia itu akan kita merasa masygul, sibuk. Jadi dengan kesibukan di dunia, mau tidak mau, makanya harus kuat azam ya, harus kuat gitu. Dunia tidak mungkin kita tinggalkan, tidak mungkin ya, karena kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh sarana untuk hidup di alam dunia. Kan itu harus berusaha, harus menjemput rezeki. Di mana? Ya di dunia. Makanya dunia harus dimanfaatkan, jangan sampai nanti dunia yang memanfaatkan kita. Maksudnya kita yang mengendalikan. Kalau bahasa gampangnya, kalau dunia itu peganglah di tangan, jangan di hati. Kalau dipegang di hati sulit untuk keluar, tapi kalau di tangan tinggal bro itu dunia ya. Pegang saja di tangan, hanya sebatas yang namanya dunia di tangan ya, kita tidak dipikirkan 2 kali 1000 kali karena kita sudah paham tentang hal ini. Memang ada ya, nanti ada Buddin wa Dunya, ada Syekh Al-Mawardi
Beliau menjelaskan dalam kitab itu adab din wa dunya, adab dalam beragama, adab dalam hidup di dunia ini memang ada etikanya, ya, etikanya. Dilihat dalam Quran bagaimana kehidupan tentang dunia. Tapi ingat, kalau kita berpikir akhirat, dunia terbawa. Sekali lagi, kalau kita memikirkannya akhirat, dunia pasti terbawa. Tapi kalau kita toh hanya memikirkan dunia, akhirat belum tentu. Maka bagaimana solusinya? Nah, jangan sampai mengedepankan dunia. Walaupun Al-Quran menjelaskan bal tu'sirunal hayatad dunya, tapi wal akhiratu khairul laka. Satu, akobah ilmu. Makanya kalau ingin memanusiakan manusia yang sudah tidak berperi kemanusiaan, karena apa? Kebodohan agama. Ya karena kebodohan agama zaman dulunya gitu, zaman jahiliyah lah gitu lah. Karena dia bodoh agama sehingga apa? Ya dia melakukan kemaksiatan, itu bodoh agama. Tapi kalau sudah sadar diri ada ilmu yang dia miliki, oh Masya Allah, taubat tuh orang seperti itu. Jadi memang untuk memanusiakan manusia yang sudah tidak berperi kemanusiaan, mereka itu karena kebodohan agama. Tidak tahu agama, nutara sholat, nggak tahu apal agama itu teh. Tara saum di bulan Ramadan, ngadon di waktu siang teh pelenyun gitu ya, di hadapan umum itu maksudnya. Ayo nyumput masih ada menghargai ya. Ini di depan umum ya, di angkot, di bis kan. Masya Allah, harusnya kan menghormati itu. Hormatilah karena harus dihormati orang yang siam. Ini bukan tidak, Masya Allah. Itu kan satu pertanda karena kebodohan agama. Dan kalau dia tahu agama mau sieun kayak muncul. Nanti sieun itu dia bawais nanti. Bukan bawais al-khauf itu. Nah, awaik itu ya yang bisa merusak itu. Kita berinteraksi dengan makhluk. Kemudian syaitan. Kalau dengan syaitan ya kita maksud lawan di sini bukan melawan karena kita tidak mungkin ya muharabah dengan syaitan, tidak mungkin. Kita lawan syaitan tidak mungkin. Tapi caranya maksudnya lindungi diri kita dari godaan syaitan, langsung memohon perlindungannya kepada yang menciptakannya, yaitu Allah. Maka bahasanya a'udzu birabbin nas, a'udzu billah, a'udzu birabbil falak. Nah, itu kan dari godaan syaitan yang terkutuk itu a'udzu billah. Berlindungnya langsung kepada Allah. Nah, syaitan itu di dalam kolbu nantinya dia akan terus gitu ya. Hari ini insya Allah kita istiqomah, tapi keluar daripada majlis ta'lim, masuk lagi ke komunitas kita yang dulu, itu akan muncul lagi waswasah syaitoniyahnya, godaan-godaan, bisikan-bisikan syaitan. Maka yang terbaik itu didiklah diri kita, bahkan didiklah anak kita sejak kecil ya, sejak kecil. Jangan mendidik itu selalu sudah tua, hese ngeskolot mah diceprete ngadon ngamuknya. Ngeskolot dititah salat hese wae dicepret ke orang teh ngadon malik ke orang nangtang gelut nepikeun ka wani maihan kan itu. Tapi kalau anak pan tidak ya. Anak itu anak kecil terus itu kan tidak, mereka bisa diarahkan walaupun tetap ini ada takdir dari Allah. Kumaha ada hoyong dicetak jadi tahu, anggar jadi tempe. Hoyong dicetak jadi tempe anggar dah. Memang ini ada takdir dari Allah. Tinggal kita saja ya berusaha berzikir, berdoa, istighfar, taubat. Bahkan kalau kita misal pernah memasukkan barang yang syubhat ke perut anak kita atau ke pasangan kita, ke keluarga kita, itu kan pengaruh nantinya di ini ya. Itu syaitan. Kalau syaitan itu harus berlindung diri saja ya. Yang keempat an-nafs, jiwa. Kalau jiwa ini kata Imam Al-Ghazali di kajian yang ini yang pernah kita jelaskan di hari Jumat kemarin, inilah yang paling berat gitu di antara empat, itu yang terakhir. Jiwa an-nafsu, karena jiwa itu ya jiwa
Dalam diri kita jiwa itu memang berat. Makanya jiwa itu harus dijadikan jiwa yang kuat, kuwatul azmi, kekuatan azam yang kuat agar jiwa menjadi mutmainnah, jangan menjadi ammaratu bisu, tapi jadilah an-nafsul mutmainnah. Nah, kalaupun nanti ke bawah sedikit paling lawamah, jangan sampai al-ammarah bisu, itu jangan, itu nafsu itu ya, an-nafsu jiwa kita. Nah itu bahasan kemarin dah beres ya. Nah sekarang aqobah keempat, ini yang dimaksud dengan awarid. Awarid ini ya, muncul awarid. Arid, mad arid lisukun kan. Contohnya begitu, mad arid lisukun. Ini mad muncul karena ada penyukunan. Alamina jadi alamin. Nah, itu arid. Sesuatu yang baru muncul. Nah, apakah di sini tuh lihat. Nah, ini ada 4 juga ya. Halaman 40. Halaman 40. Ini awarid. Dia akan muncul ke kita sebagai hamba Allah. Tadi itu rek ibadah ya. Kita ilmu sudah ada. Kita sedang bertaubat, beristighfar. Kemudian kita sudah mulai bisa awaik yang bisa merusak itu sudah kita kendalikan. Tapi ternyata ada awarid yang muncul dalam kehidupan, yang justru ini bisa membuat kita berpaling akhirnya. Tetap kuncinya minhajul abidin itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita itu tetap kuncinya untuk ibadah. Hanya tantangan akobahnya, jalan terjal yang keempat ini luar biasa. Kenapa? Karena ternyata awakib di sini adalah sesuatu yang muncul yang bisa menyibukkan diri dari kita ibadah. Jadi kudu nama sibuk teko ibadah, sibuknya ku itu gitu. Sadar tidak sadar itu teralami. Ini hasil ini, ikhwatu ini hasil kontemplasi Imam Al-Ghazali, buku terakhir yang beliau tulis di seumur beliau. Ihya Ulumuddin sudah dibahas, itu sudah ditulis oleh beliau, buku-buku yang lain. Ayyuhal aulad, misal ayyuhal walad, wahai anakku, itu sudah ditulis. Ini yang terakhir dan ini berarti hasil pelenungan beliau gitu. Makanya tidak aneh, lihat yang pertama apa? Rizki. Siapa yang tidak mau tentang rizki? Makanya bab yang ini, bab rizki, langsung kita harus bisa memotongnya dengan cara lihat ada yang itu ya, ada yang stabilo tuh, ada yang kotak di bawah, di atas lihat yang pertama apa? Rizki, ar-rizku. Yang kedua al-akhtor. Akhtor itu yang bahaya, khotor yang membahayakan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga asyadaid wal masaib. Masaib itu musibah menimpa dalam kehidupan kita. Dan yang keempat anwaul qada dan qadar gitu. Jadi yang muncul itu ada 4. Satu bab rizki, kedua bab al-akhtar yang sesuatu yang bisa membahayakan, bahaya dalam kehidupan kita. Syadaid wal masaib itu musibah, malapetaka dan musibah kan menimpa. Ini namanya awarid muncul. Ini namanya awarid muncul ya. Ujung-ujung ayah gitu. Orang tenang, muncul musibah. Kita sedang tenang, rizki sedikit misal, itu kan jadi pengaruh. Harusnya ibadah jadi tidak. Makanya dengan ini masuk ke awarid. Kalau ini awaik yang bisa merusak yang 4. Ini yang muncul dalam kehidupan kita. Dan nanti ada qada, ketetapan Allah. Ketetapan Allah, qada qadar. Ini akan mempengaruhi mau tidak mau ya. Kalau tidak dibarengi dengan ilmu. Tapi dengan ilmu Masya Allah, santailah dengan ilmu. Maka tetapnya aqobah yang pertama jangan pernah hilang.
Kalau nanti bapak, ibu, pemuda, pemudi, ikhwatu iman sudah tidak lagi cinta ilmu agama, hidupnya punten pasti akan dikendalikan oleh al-hawa, hawa nafsu. Hayang itu, hayang iya, padahal umur teh geus kolot. Kenapa? Karena tidak mau disiram dengan ruh, tidak mau disiram dengan nur, tidak mau disiram dengan agama. Kenapa tidak mau disiram? Karena dia. Makanya awarid ini, sesuatu yang muncul ini, lihat perhatikan. Bagaimana dengan bab rizki? Lihat paling bawah yang ininya. Yang ini ada tulisan lagi, aqobah awarid arba'ah fahtaja ila qat'iha bi arbati asya'a. Dibutuhkan untuk memutus rantai ini dengan cara apa? Kalau bab rizki bukan jadi tidak kerja gitu. Salah itu ya. Jadi jungtung nama Ustaz berarti rezeki teh ngahalangannya untuk ibadah, salah gitu. Kenapa? Karena bab rezeki itu lihat solusinya, at-tawakkuli 'alallahi subhanahu wa ta'ala fi mawadi'ir rizki. Berarti bab rezeki harus tawakul. Ini harus tawakul. Bertawakullah kepada Allah tentang bab rezeki mah. Stres kayak Pak Bu muntah ya tawakul, tawakal mun bahasa orang mah. Kita mesti bertawakul kepada Allah. Bab rizki itu solusinya tuh. Ada yang di bawah ya, ada tulisan satu. Nah itu teh ciri ya. Jadi solusinya bagaimana cara memutus bab rizki? Bukan diputus tapi tawakul Allah. Bertawakul saja kepada Allah, titik. Nukumah bab tawakul teh, kita kerja, maksimalkan kerja kita, etos kita maksimalkan juga. Adapun masalah gajian kita pasrahkan kepada Allah. Walaupun misal orang teh terus memaksimalkan hidup atau memaksimalkan kerja untuk etos kerja kita di perusahaan kita, tapi kita ternyata tidak diberikan penghargaan oleh manusia, oleh direktur, oleh bos kita. Tetapi ingat, kalaulah bertawakul kepada Allah, tenang. Bab rizki matos dia tawakulkeun. Nu penting mah kerja model kieu, anapun kenging sakumaha ya tos tawakul we ka Allah. Mewakilkan. Maksudnya mewakilkan jangan dibayang seperti di kita, mewakilkan misal ketua, ada wakil ketua. Ketua tidak bisa hadir, diwakilkan ke wakilnya. Itu kan posisinya di bawah kalau wakil ketua. Makanya nama Allah itu Al-Wakil. Mewakilkan tawakulnya hamba kepada Allah. Bukan berarti hamba posisi di atas Allah, nauzubillah, salah. Tapi maksud mewakilkan itu dia tidak bisa melakukan itu. Maka solusinya ya wakilkan kepada yang mampunya, yaitu Allah. Yang penting kita jemput rizki. Itu, jemput saja rizki. Nanti pasrahkan kepada Allahnya. Karena mau tidak mau kita lihatlah di fenomena masyarakat, di kehidupan nyata kita. Kita kerja dari pagi sampai sore, gajinya sebegini. Itu kerja dari siang sampai sore, gajinya lebih besar dari kita. Atau kita kerja seperti tadi normal. Ada yang lebih di bawah kita, dia keluar subuh, pulang malam, tapi gajinya sedikit. Dan itu memang begitu rezeki itu. Memang begitu rezeki itu. Tetapi kan dengan kebarokahan sok. Rasakan ada keajaiban dalam kehidupan kita. Dengan kebarokahan. Bapaknya sejak anak yang pertama, kedua, ketiga sampai berapapun. Kerjanya dari dulu sampai sekarang misal. Itu jeung itu. Tapi anaknya kan galalede. Bisa sekolah. Bahkan bisa kuliah. Sampai beres. Padahal kerjanya itu-itu saja. Itu yang dimaksud dengan barokah. Dia mentawakulkan diri langsung kepada Allah sembari menjemput rizki. Itu. Nah, nanti digoda nanti ya bab rizkinya. Pak Bu, kalau betul yang seperti tadi disebutkan, kita dapat rezeki mudah untuk mengeluarkan tuh. Mudah itu. Golosor mudah. Tapi nanti digoda oleh syaitan. Untuk apa godaannya? Untuk cara supaya nanti kita enggan menginfakkan sebagian rezeki kita untuk fisabilillah, tapi mudah ngagolosor ke
fi sabilit togut. Kalau ada panitia pembangunan masjid datang ke seseorang teu dibere eta teh. Tapi ketika ada misal hiburan-hiburan datang kepada orang itu juga kolosornya luar biasa. Nah, ini rezekinya tidak dijemput dengan halalan thayyiban. Godaannya besar di sini. Jadi mun orang hese keluar harta, buah-buah teu barokah ya. Misalkan ada share di grup ya, donasi untuk kepentingan misal di Baitur Rahman ingin mengadakan fasilitas kamera digital dengan harga 50 juta misal. Nah, orang yang tersentuh itu akan segera walaupun punya 5.000 rupiah akan diinfakkan, akan diwakafkan. Karena kenapa? Dia sadar betul bahwa ini adalah lahan untuk menjemput rizki yang halalan thayyiban. Tapi karena inilah beratnya ya bab yang ini. Kemudian yang muncul berikutnya akhtar min kulli syai'in yakhafuhu aw yarjuhu. Jadi bahaya-bahaya dari segala sesuatu yang bisa kita menjadi takut. Akhtar. Atau akhtar bukan takut di sini. Takut itu nanti disyadaid. Lintasan-lintasan, khotor. Bukan bahaya ya. Khotrah. Khotir. Lintasan yang ada dalam pikiran kita. Tadi kan rizki, sekarang akhtar, lintasan min kulli syai'in, dari segala sesuatu yakhafuhu, yang dia bisa jadi khauf, takut, au yarjuhu, atau ada harapan. Jadi ada lintasan nih, ada lintasan pikiran. Ini kan yang muncul. Ada lintasan pikiran. Di lintasan pikiran itu bisa membuat kita takut atau harap. Itu kan bisa tuh terjadi ya dalam kehidupan kita. Ini maksudnya akobah yang awarid, yang muncul. Kalau rezeki kita muncul jelas rezeki. Kalau ini akhtar atau lintasan, bisa bahaya tidak, bisa tidak ya. Au yuriduhu au yukrihu. Apakah lintasan itu yang dia inginkan atau yang dia tidak inginkan? Nah, kadang-kadang kita sibuk di situ, Pak Bu. Lintasan-lintasan yang itu memang belum terjadi gitu. Cananon ngesieun gitu. Maka Al-Qur'an kan menjelaskan kalau berinfak akan dimunculkan ketakutan, ketakutan untuk tidak dapat rezeki. Jadi orang misal yang membunuh anak sendiri itu dikarenakan khasyata imlaq, ditakutkan dia miskin. Karena ada orang berani membunuh anaknya sendiri karena berpikir lintasannya ya anaknya bakal ngaruksak karena kehidupannya, antuknya dia bunuh sendiri anaknya sendiri karena berpikirnya membahayakan lintasan itu. Anak 1, 2, 3 dibekem kabehanana apa nih itu, diasupkan ke sumur, tungtuna kan meninggal. Ketika ditanyakan ternyata dia punya beban. Budak hiji wae ripuh, komo 2, komo 3. Nah, itu adalah akhtar, lintasan yang dia membuat takut. Ini bisa membuat jauh dari ibadah. Fa innahu rubbama yaqau fi fasadin au muhlikah. Bisa saja lintasan itu berada dalam kerusakan dan kehancuran. Nah, kayak dalam kajian tazkiyatun nafs, nah kalau ada khotir atau lintasan ini, nah kendalikan ya. Kendalikan karena mungkin puluhan ya terlintas sehari atau mungkin ratusan. Kan ada yang lintasan-lintasan. Nah, ini yang awarid namanya. Contohnya, lihat air terlintas dalam diri kita. Sok sekarang terlintas naon, masing-masing berbeda. Lihat ini, lihat kitab. Kan ada yang naon kitab maca gitu bisa. Nah, gitu kan lintasan kan. Terus ada bagus kitab tuh. Ustaz berapa harganya? Sudah mulai itu beraksi. Atau itu bagus tapi sayang saya belum belajar, ingin belajar bahasa nahwu shorof. Nah, itu kan sudah mulai keinginan tuh. Karena dari lintasan.
Lintasan yang buruk bagaimana? Aduh, aya kitab nah ada ya sugano kayak usan geus eueuh urang cokot. Kan? Itu lintasan. Akhtar ini jangan dianggap sepele, ini awarid yang muncul. Yang muncul. Makanya kenapa orang berani untuk misal mencuri kendaraan? Karena yang terlihat dia lintasannya kotor. Semuanya begitu, makanya ini harus kita kendalikan. Nah di Ramadan itu harusnya baik-baik itu. Lihat air, oh ini udah berkurang, udah habis, diganti dengan yang baru. Itu lintasan itu bisa membawa aksi. Makanya sok kita cara pandang berartinya nantinya. Cara pandang kita dalam mensikapi ini. Makanya jangan suudzon ya. Dalam segala kehidupan itu sebaik jangan suudzon. Qadarullah sajalah kita. Duh nah kia-kia itu yang qadarullah wa masya'a fa'ala. Nah, ini sudah Allah takdirkan dan Allah kehendak. Mudah-mudahan ini jadi ibrah. Gitu saja. Ya udah kumaha deh itu. Kayak nomor 4 teh al-qada. Nah, eta nu qada nu hesena teh. Kalau yang ketiganya syada'il wal masaib teh musibah ya. Musibah-musibah menimpa dalam diri kita. Kadang-kadang kita sedang nyaman tolab ilmu, nyaman istighfar taubat, nyaman mengendalikan yang bisa merusak yang 4 itu. Ternyata ada musibah, tuh kan? Ini awarid namanya, muncul. Ada musibah, keluarga kita ada yang meninggal, sedih, jauh dari ibadah. Kan begitu ya? Kalau tidak dikendalikan dengan ilmu agama, tetap akobah pertama, nu kuncinya di situ. Kenapa? Orang yang berilmu langsung ingat ayat Quran. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Titik sampai begitu. Musibah. Kendaraan hilang, inna lillahi. Udah cukup. Kemudian musibah itu ada saja. Ujug-ujug kita sakit. Itu musibah bukan? Musibah. Udah inna lillahi. Mungkin ini kita harus istirahat kan gitu. Jadi Masya Allah ya, dengan akobah ilmu itu yang bisa membedakan aksi seseorang. So kalau untuk pakai ilmu kena musibah, aral itu teh. Aral non? Aral subaha. Aral subaha itu teh. Ketika disakit ujian penyakit saja, aduh, diuji dengan penyakit sudah dia tidak terima takdir dari Allah. Kan begitu ya. Makanya belajar akobah pertama ilmu lah. Nanti kalau ada taklim ilmu nanti ya coba di manage. Memang tidak mungkin setiap itu kita kesana kemari kan, tidak ini. Tapi di manage. Kira-kira mana nih yang bisa menjadikan cas untuk kehidupan kita dengan tolab ilmu. Karena ilmu kalau dalam tanaman itu bagaikan pupuk. Ilmu dalam tanaman bagaikan pupuk. Apa benihnya? Iman. Ya. Apa amal solehnya? Buah. Jadi nanti tanaman ini akan tumbuh jadi satu pohon. Nah itu ditumbuhkan dengan apa? Dipupuk, diairi, dipelihara. Dengan apa? Ilmu. Nanti berbuah dengan apa? Amal soleh. Makanya amal soleh itu buah daripada ilmu. Ibadah itu buah daripada ilmu. Samratul ilmi kan ibadah. Maka lihat ke sini musibah-musibah dah kita pasrahkan saja dah kumaha atuh kieu tos musibahna gitu. Ya barudak can meuli baju ya nu santai. Anu itikaf sing sabar itu musibah lain itu namanya bukan musibah itu. Do kumaha can boga baju ya isukan reka lapang id masih kena baju kieu kene yang tidak apa-apa. Yang penting kita berbahagia. Pokoknya mah dengan keilmuan, masya Allah luar biasa ya dengan keilmuan. Nah yang ke ininya qada ya. Kalau qada, tadi apa? Afwan ada yang terlewat. Yang kedua apa? Khotir, lintasan pikiran. Solusinya apa di sini? Tafwid. Apa tafwid teh? Pasrahkan. Tafwid ilahi itu ke ilallah. Pasrahkan kalau ada lintasan-lintasan. Dan memang ya tidak kita pungkiri ya, lintasan itu ada terus lintasan. Selama kita hidup berpikir terlintas. Bahkan bukan dalam kesadaran, ketidaksadaran kan kita bermimpi, itu lintasan-lintasan tuh. Mimpi itu.
Bahkan di zaman dulu mah kalau dilihat di zaman Mesir kan, raja bermimpi 7 ekor lembu dimakan oleh 7 ekor lembu yang besar dengan yang kecil. Itu kan mimpi lintasan, tapi langsung ditakwil oleh para ahli saat itu, tapi yang mentakwilnya langsung kok Nabi Yusuf alaihissalam. Itu kan lintasan. Caranya tafwid saja ya, pasrahkan. Ya Allah, ini ada lintasan yang terbaik apa? Termasuk istikharah. Istikharah itu bagian dari khatir yang ini. Yang tadi apa, musibah, apa solusinya? As-sabru, di situ ada semuanya. Kalau ada musibah, sabar saja. Kalau ini tafwid itu pasrah. Pasrahkan lintasan di sana itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nanti syaitan pun akan memberikan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu kelintasan nanti. Pasrahkanlah ke Allah. Yang keempat, qada. Solusinya naon? Qada teh ketetapan Allah yang sudah dipastikan oleh Allah kudu kitu gitu. Qada dan qadar. Solusinya apa di paling bawah? Ar-ridha. Ada ya? Ar-ridha halaman 40 tuh, nomor 4. Ar-ridha inda nuzulil qada. Kudu ridha pami aya ketetapan Allah. Sing ridha. Tidak mudah ya kalau ridho itu. Karena itu ridho itu akan mengundang rahmat. Radhiyallahu anhum wa radu an. Waduh, itu kalau sudah ridho dari segala ketetapan itu. Nah, itu harus dipotong ya. Potong, kalau ada bab rezeki potong dengan cara apa? Tawakul kepada Allah. Ada lintasan pikiran, pasrahkan kepada Allah. Ada musibah-musibah menimpa diri, sabar. Potongnya dengan itu. Karena kalau tidak dipotong dengan yang tadi, itu akan menjadikan kita jauh dari ibadah. Kan tugas kita ibadah, fokus ya. Minhajul Abidin. Jadi fokus ke situ, tapi godaan awarid itu yang munculnya jadi araya gitu. Di jalan tidak mungkin lempeng. Mungkin lempeng, kita naik mendaki gunung tidak akan pernah kita nyaman. Tidak seperti yang lain kan, tenang kan, santai. Tidak, nanti kalau sudah dalam kehidupan ini. Nah, ini yang nomor 4. Nomor 4 ya. Nah, sekarang nomor 5. Aqobah apa nomor 5? Bawa'is itu dari ba'sun, bangkit. Yang bisa membangkitkan kita itu karena apa? Motivasi lah bahasa kitanya ya. Jadi aqobah bawa'is kita bisa bangkit itu dengan cara apa? Karena begini, kita kan tadi sudah lalui ya. Kita lalui ini yang 4 tadi ya, ilmu, taubat, awaik, awarid, sudah kita lalui ini semua. Tapi bangkit wae gitu. Cek bahasa lagi mah teu move on. Nah, teu move on wae fa idzan nafsu fatiratun kasla. Jadi jiwa itu kadang kasla, fatiratun futur. Pernah rasakan itu? Sering. Nah itu geus apal ilmuna nya gitu ya. Apal ilmuna, geus tobat ka Allah Subhanahu wa taala tapi nah bat kaslan gitu. La tansyatu, tidak giat, wala tanba'itsu li khairin kama yahiqu wa yanbaghi. Teu daek we ngalakukeun kebaikan-kebaikan teh. Awalnya mengaji rutin terus jadi henteu las we teu aya gitu. Ah, ini yang jadi masalah di sini berarti. Pernah tidak kita rasakan atau lalui itu? Awal lama di nonon amal-amal baik, bahkan amal soleh itu hebatnya luar biasa itu. Bahkan yang lain tidak bisa mengikutinya. Tapi ternyata di akhirnya dia tidak ada aksi yang tadi. Ternyata ini bawa'is, motivasinya. Motivasinya di sini dijelaskan ada 2 tuh. Al-roja, apa roja artinya? Harapan. Yang kedua al-khauf. Apa khauf? Takut. Itu bawa'is, ingat, bawa'is namanya. Yang bisa membangkitkan kita karena
Ada harapan, kita siap beramal, semaksimal mungkin beramal. Ada khauf, kita akan mengerem. Mendinu motor gampang nama, roja naon? Gas. Digas terus, nabrak mual. Nabrak atuh. Harus ada rem. Remnya apa? Khauf. Sieun. Nah, dengan ini dia akan menjadi bangkit. Dia akan siap bergerak gitu. Tetapi kalau orang bergerak awalnya mungkin, mohon maaf, bawaisnya bukan lillah. Bawaisnya bukan karena Allah, bawaisnya. Penggeraknya bukan karena Allah. Dan kalau karena Allah mah moal ningali nanaon, moal ningali jelma gitu. Ningali mah Allah Subhanahu wa taala. Dia salat tidak melihat jamaah banyak tidaknya, pokoknya salat di Baitur Rahman. Dia akan melakukan infak, tidak harus dilihat orang lain, tidak harus selfie dulu, akan diberikan. Itu namanya bawais, roja dan khauf, termasuk amalan yang lain. Jadi kita maksimalkan yang akobah yang berat nih, berat karena ini bawais yang membangkitkan amal kita. Roja dan khauf ya, nanti panjang lebar di bahasanya, yang jelas berharaplah ya karena Allah dan takutlah karena Allah. Berharap kepada Allah, kita akan melaksanakan ibadah atau amal-amal soleh semaksimal mungkin. Berharap takut kepada Allah, kita akan menghindari diri sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak seperti itu, kita akan mendapatkan kehinaan, cercaan, makian, bahkan azab dari Allah Subhanahu wa taala karena terjerumus dalam kemaksiatan. Harusnya ngerem, ini tidak. Nah, itu ya yang dimaksud dengan bawa'is. Motivasinya apa? Itu akobah yang lumayan berat ya. Nah, ternyata kita mengamalkan terus. Beramal bagus nih. Masya Allah, sudah diacungkan, dieluk-elukkan gitu. Sudah diacungkan jempol oleh tetangga, oleh masyarakat, oleh umat. Saya soleh terus begitu. Apakah akobah berikutnya untuk menuju surga itu mudah? Kita beramal terus-terusan. Masyarakat sudah melihat kita sebagai orang yang soleh. Apa akobah berikutnya? Ngeri, yang ini lebih ngeri lagi. Nah, cinu berarti ke sabara? Kagenepnya. Apa? Tadi ke bawais kelima, yang keenam apa? Khawadi. Khawadi itu kodah, buruk. Kodah itu yang bisa membuat pecah. Kodah itu kadahan. Jadi bawais khawadi ini ternyata yang menghancurkan amal. Kita sedang beramal, oleh orang lain sudah dilihat, innauzubillah. Ngeri, kita yang ngerinya, yang sedang beramal soleh. Tapi kalau tidak kita lalui ini, wah, kita tidak bisa ini. Makanya kalau di sini disebutkan yang dimaksud akobah khawadi itu ada dua. Satu apa? Ar-riya. Kedua al-ujub. Dasar wakeneh teh ngan puncak nama riya gitu. Kalau riya sudah muncul ke permukaan, kalau ujub masih di sini. Ujub. Dinu hate ujub. Tapi dimunculkan sebetulnya, dimunculkan. Bangga diri gitu. Muncak Sunda mah naon? Mun eueuh aing dah gitu kan. Gitu bahasa teh. Eta teh ujub dia teh. Atau bisa riya kalau sudah muncul ya. Atau sum'ah nanti pasangannya. Kalau riya ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar. Ternyata naudzubillah, inilah yang akan muncul faida tabdu li hadhil ibadah allati ihtamala fiha kulla dzalika afatani azimatani. Kalau kita sudah muncul ibadah-ibadah yang kita tanggung ini terus, kita ibadah salat, saum, zakat, haji terus maksimal, bagus, bahkan berjihad berperang sudah maksimal, godaan berikut yang lebih berat adalah yang bisa menghancurkan dua, satu riya, dua ujub. Riya dan ujub. Banyak kisah yang jadi inspirasi bagi kita. Di zaman Rasul ada namanya Kuzman. Kuzman dia berjuang habis-habisan. Setiap musuh di depannya ditebas. Kalah musuh-musuhnya. Tapi kata Nabi, huwa min ahlin nar. Dia itu pinarakan ke Kuzman. Sahabat terpercaya gitu. Ternyata Masya Allah, na'udzubillah,
Kuzman itu riya, ingin dilihat oleh yang lain. Ketika tertusuk tombak atau tertusuk panah atau pedang, dia tidak kuat, akhirnya bunuh diri, menjatuhkan diri sendiri dengan pedang atau tombak tersebut. Berarti dia mati dalam keadaan bunuh diri. Maka sahabat langsung mengiyakan, benar apa yang disabdakan Nabi. Kenapa Kuzman seperti itu? Karena riya. Hati-hati ya, berat ini riya. Kita beramal tapi kita riya. Yang lebih ngeri lagi bagi kita, coba nanti ya dilihat di Riyadus Shalihin. Hadisnya panjang kan? Ada 3 orang masuk mungkin ke kita, na'udzubillah. Kata Nabi, ringkasnya saja ya, ada orang yang berjuang habis-habisan, ternyata kata Allah, kadzabta. Kayak di akhiratnya, Anda dusta. Kenapa dusta? Karena Anda berjuang ingin disebut pahlawan, ingin disebut jariun, orang yang pemberani. Kadzabda, maka tadi mau masuk surga digusur dan dialungkan ke neraka. Itu kan orang yang berjuang di jalan Allah, seolah-olah di jalan Allah itu, tapi kadzabda, Anda dusta. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia infak habis-habisan, siang dan malam infak ke sana kemari, sampai masyarakat menggeleng-gelengkan kepala, ini orang hebatnya luar biasa, ke sana infak, ke sini infak. Tapi kata Allah, kadzabta, Anda dusta. Kenapa? Karena Anda ingin disebut jawadun, dermawan, berehan, bohong. Maka ingin masuk surga jadi masuk neraka. Bayangkan kita begitu tidak? Kan kita tidak. Siang dan malam dia itu terus infak, sedekah dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang membaca Quran, yang tolab ilmu siang dan malam. Baca Quran siang dan malam. Tapi Allah menegaskan, kadzabta, Anda dusta. Kenapa? Karena Anda di dunia ingin disebut qari, ingin disebut hafiz. Maka akhirnya Allah akan memasukkan ke neraka. Artinya apa? Bukan menolak amal yang tadi, itu mah sudah benar. Karena ada bawais dari awal sampai akhir sudah benar. Hanya akobah yang ke-6 tidak dia kendalikan, tidak sadar diri. Riya, sum'ah, ujub, takabur. Muncul itunya, bukan tidak boleh. Itu amal soleh semuanya. Maka betul hari ini waktu Tuhan, kitab Minhajul Abidin itu sangat layak untuk kita kaji. Dengan versi beliau tentunya, versi beliau nanti kita akan tahu, oh iya betul, ternyata kadang-kadang kita beramal soleh teh hanya karena ingin dilihat orang. Bukan tidak boleh kita kamera, tidak boleh kita syuting, tidak, bukan itu, tapi tetap riya tidaknya kan dia dengan Allah. Tetapi ingat, ini masuk ke dalam wilayah yang paling ditakutkan oleh Nabi, yaitu syirkul asgor, riya teh. Jadi syirkul asgor, syirik yang paling kecil yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi, riya, bukan syirkul akbar hadirin. Kalau syirkul akbar itu Nabi sudah tidak lagi khawatir karena sudah paham semuanya itu adalah kemusyrikan tingkat tinggi. Tapi kemusyrikan tingkat terendahnya itu adalah dia ingin dilihat oleh orang lain ketika beramal soleh. Maka akobah yang ke-6 sok di sini dicoba untuk kita lalui ini. Ketika ada riya, ada sum'ah, istiqomah saja. Istiqomah terus, pasrahkan, mohon diri kepada Allah agar jangan ada rasa muncul riya dan sebagainya. Itu yang ke-6. Terakhir, untuk menuju surga Allah, ini kan judul menuju surga Allah, ila jannati rabbil alamin. Untuk menuju surga Allah, apa yang dilakukan? Aqobah apa yang ke-7? Alhamdu wasyukru. Alhamdu wasyukru. Kenapa alhamdu wasyukru? Karena kita sudah memaksimalkan yang tadi, beramal soleh, kita melakukan amal baik, kita beribadah, kita melaksanakan aktivitas yang Allah ridhoi, maka mestilah kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Kita bisa hadir di majlis ta'lim ini bukan karena sayahnya, tapi karena Allah yang menakdirkan.
Maka banyak-banyak bersyukur. Kita bisa berinfak bukan karena saya, tapi karena Allah. Kita bisa berzikir, berdoa, beristighfar, bertobat dan sebagainya bukan karena manusia, tapi Allah yang memberikan hidayatut taufik kepada kita. Maka sudah selayaknya aqobah alhamdu wasyukru kita maksimalkan ini. Maka di sini tegaskan, lihat, falamma faragha min qita'i hadhil aqabah wa nazal nadhara fa idza huwa bi maqsudihi wa mumtaghaha baina yadayhi falam yasir illa qalilan hatta waqa fi sahlil qada wa sakhra'is syauq wa arasatil mahabbah. Lihat di halaman terakhir, inilah yang dimaksud dengan surga. Thumma yaqa'u fi riyadil irfan war ridwan wa basatinil insi ila bisatil inbisat wa martabatit takrib sampai ke bawah. Inilah yang dimaksud dengan surga. Kalau kita sudah masuk ke aqobah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nah itu aqobah yang jalan terjal. Di puncaknya itu kemarin disebutkan mobil yang sangat mewah. Ini bukan lagi mobil tapi surga. Al-Jannah, surga Allah Subhanahu wa taala di sana. Aqobah ini lalui, jalan yang terjadi lalui semuanya. Ini yang harus kita maksimalkan mulai dari hari ini. Karena ini adalah salah satu momen yang terbaik untuk kita memohon langsung kepada Allah. Karena umur kita, jasad kita, perjalanan kita lemah. Tidak mungkin bisa menempuh 7 aqobah ini kecuali dengan takdir, hidayah, ridho, maghfirah Allah. Bukan kita sombong, tapi justru kita harus bersyukur kepada Allah, bertahmid kepada Allah karena sedang meniti jalan Siratul Mustaqim, sedang meniti jalan ini. Makanya beliau menjelaskan, lihat paling bawah, nas'alullahal barrar rahim, kita memohon kepada Allah kebaikan, Ar-Rahim, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, an yamunna alaina wa alaikum bihadhihi ni'matil azimah, agar menganugerahkan kepada kami, kepada kalian nikmat yang agung ini, wal minnatil jasimah wa madzalika 'ala Allahi bi'aziz wa alla yaj'alana minal ladzina la nasiba lahum min hadzal amri illa wasfun was-sama'un wa ilmun wa tamannin bilantifa'in wa alla yaj'ala ma ta'allamnahu minal ilmi hujjatan alaina yaumal qiyamah wa ayyuwaffiqana jami'an lil amali bidzalik wal qiyami bihi kama yuhibbu wa yarda innahu arhamur rahimin wa akramul akramin. Doa beliau, amin ya rabbal alamin. Fahada ini buku Minhajul Abid ini at-tartib alladzi alhamani maulaya. Ini buku disusun seperti ini adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ilham kepada Imam Al-Ghazali untuk menulis ini. Menulis apa? Fi thoriqil ibadah, untuk menuju ibadah yang benar. Makanya ini hanya 7 aqobah saja. Kita ulang terakhir hari ini waktu iman. Aqobah pertama, ilmu. Jadilah pecinta ilmu. Aqobah kedua, taubah. Aqobatut taubah. Banyak beristighfar, banyak bertaubat. Dengan itu kita akan bersih. Aqobah ketiga, aqobah awaik. Jalan terjal yang bisa menjadikan taubat kita itu nanti bisa tidak lagi taubatan nasuha, yaitu keduniaan, makhluk, syaitan, jiwa. Itu awaik yang bisa menghancurkan, yang bisa menjadikan kita tidak lagi beribadah. Aqobah keempat, awarid yang muncul-muncul tentang bab rizki, tentang bab akhtar, lintasan-lintasan, kemudian syadaid wal masaib, musibah-musibah dan qada dari Allah. Itu yang akan muncul. Maka kita sikapi dengan bijak. Kalau ada rizki, tawakulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada akhtar, tafwidkan, pasrahkan lintasan itu kepada Allah sembari istikharah jika bisa. Kemudian ada musibah, bersabarlah. Ada qada, maka ridholah terhadap ketentuan Allah. Maka nanti masuk ke aqobah kelima, yaitu bawa'ith, motivasi kita beramal karena roja dan karena khauf. Tapi ingat, kita beramal roja, khauf
ada Aqabah yang keenam yang luar biasa berat, yaitu Arya Aqabah Qawadih, yang bisa menghancurkan juga amal yang tadi sudah kita bina jadi hancur kembali karena ada riya, ujub, sum'ah, hasud dan sebagainya. Yang terakhir, karena semuanya kita lakukan beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdhah atau ibadah ghair mahdhah, maka yang wajib untuk kita lalui Aqabah itu, jalan itu adalah Aqabah alhamdu wasyukru, berterima kasih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, memuji Allah dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan itu semua. Dan jika itu dilakukan niatnya karena Allah, maka tentunya kita akan bisa masuk ke jannah Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini waktu iman, demikian yang dapat kami bahas ya di tahun ini. Semoga ini menjadi wasilah untuk kita sekalian di bulan Ramadan yang penuh dengan barokah. Wasilah kita intinya cinta ilmu, agar kita lebih dekat lagi dengan majlis taklim. Kita tidak lagi a priori tidak lagi acuh terhadap majlis taklim, tapi kita bagian daripada Aqabah pertama supaya kita semakin mudah dengan hidayah Allah menelusuri jalan Aqabah yang lumayan berat tadi. Dan semoga saja dengan adanya taklim di bulan Ramadan, adanya siam di bulan Ramadan, qiyam, tarawih, infak, sedekah, para muhsinin juga, ini Allah berikan sebagai ganjaran yang nanti Allah berikan kepada kita sekalian dengan balasan yang luar biasa, yaitu jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dari awal sampai akhir, jika ada kekeliruan, itu adalah kekeliruan dari saya yang tidak bisa memaksimalkan dalam kajiannya, dan jika itu benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mohon maaf jika selama ini ada kekurangan, kekhilafan, dan semoga ikhwatu iman memaafkan, dan semoga kita juga diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.